kita. Nah, kita sekarang ini menuju jalan ke surga. Apa kata Nabi? Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Nah, makanya rajin-rajin kita thalabul ilmi, rajin-rajin kita menuntut ilmu. Ya maaf kalau mau lihat slide-nya silakan menghadap ke slide. Bapak Haji apa di situ Pak Haji? Nggak apa-apa ya? Ya. Pak Haji bisa nggak sadar Pak Haji bisa kuat. Nah, kita doakan kuat insya. Nah, jadi kalau kita rajin thalabul ilmi, dimudahkan jalan ke surga. Nah, itu kunci. Ini hadisnya sahih. Tutup. Oke, kita masuk tema kita pada sore hari ini adalah menggapai ampunan Allah dalam bulan Ramadan. Ini tema kita. Menggapai ampunan dari Allah. Artinya kalau sampai lewat bulan Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, rugi ibadah kita. Nah, itu dia masalahnya. Puasa tiap tahun tapi tidak dapat ampunan. Ya apa artinya? Karena Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan artinya pembakaran. Maksudnya apa? Bakar dosa. Oh, bakar dosa saya Ustaz. Nah, karena tak tahu caranya. Bagaimana caranya? Tetap bersama saya. Jangan kemana-mana. Perhatiannya. Yuk. Kita lihat bahwa Al-Quran membagi dua dosa sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa kecilmu, dan kami memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Jadi berdasarkan ayat ini, para ulama tafsir mengatakan bahwa dosa itu terbagi dua, Bu. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Tuh, ini dosa besar, dosa kecil. Ini ayatnya. Surah An-Nisa ayat 31. Jadi jelas Bapak Ibu, dosa itu ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi menurut para ahli ulama dirinci lagi dia bahwa kesalahan atau dosa manusia itu pertama yang namanya khilaf, inilah dosa ringan. Yang kedua yang namanya maksiat, inilah dosa sedang. Yang ketiga yang namanya dzambun, itulah dosa besar. Jadi ada khilaf, ada maksiat, ada dzambun, kabair, dosa besar. Jadi tiga macam dosa, ringan, sedang, besar. Cara menghapusnya berbeda-beda, nggak sama. Seperti kita menulis dengan pensil di kertas, itu bisa dihapus dengan penghapus karet yang ada di ujung pensil sebelah satunya. Kalau kita nulis kan itu dihapus. Kalau pakai pensil, tapi kalau kita nulis pakai pulpen, penghapusnya pakai apa? Tipex, nggak bisa pakai penghapus biasa, robek di kertas. Nah begitulah dosa manusia. Beda-beda cara menghapusnya. Oke ya, baik, mari kita lihat. Yang pertama dosa khilaf atau dosa ringan itu cukup dihapus dengan membaca istighfar. Cukup dihapus dengan membaca istighfar. Apa sih Ustaz dosa ringan itu? Dosa ringan itu contohnya adalah salah-salah kate, kata orang Betawi, salah-salah lihat, salah-salah megang, nah itu namanya dosa ringan. Kate kalau ada salah-salah kate gitu, khilaf, ringan dia.
Nah, makanya Imam Ghazali mengibaratkan kolbu itu kayak kaca. Nah, kolbu itu kayak kaca. Kalau dosa ringan nempel di kaca itu ibarat debu. Cukup pakai komoceng, bersih. Tapi kalau kacanya itu sudah agak buram, nggak bisa pakai komoceng. Pakai apa? Pakai koran dibasahi. Betul Bu? Zaman dulu begitu ya Bu. Pakai koran dibasahi, jangan pakai air lap dapur. Jadi beleketak dia kencangnya. Apa itu beleketak bahasa Medan ya? Yang ngomong orang Medan. Kotor. Nah, zaman sekarang pakai kanebo dibasahi. Nggak bisa juga pakai alat bantu lain namanya clean. Tuh, clean, pembersih. Nggak bisa juga, barulah pakai salon mobil. Tuh, dia apa pakai mesin begitu. Begitulah dosa nempel dalam kolbu kita. Kalau yang ringan-ringan cukup pakai istighfar. Apa dalilnya? Ini dalilnya hadis Nabi. Jadi disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim bahwa Allah turun ke langit dunia ketika malam itu tinggal sepertiga di ujungnya, sepertiga akhir malam. Allah turun. Nah, ketika itulah kita sholat tahajud, sholat taubat atau sholat yang lain-lain. Disitulah kata Nabi, man yastaghfiruni fa'aghfirlahu. Siapa yang istighfar kepadaku, aku ampunkan dosa-dosanya. Maksudnya istighfar kepada Allah. Apa itu Ustaz? Waktu imsak 15 menit sebelum azan subuh. Disitulah kalau kita istighfar. Kalau kita minta ampun, Allah ampunkan dosanya. Oh, luar biasa. Makanya ulama memberikan tuntunan kepada kita dua amalan global. Kalau terbit matahari sampai terbenam di siang hari, perbanyak sholawat Nabi. Dari Ciputat saya kemarin naik motor, itu di atas motor kita usahakan sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Di motor begitu terus. Kalau siang perbanyak, jangan bengong di motor. Ayam saya bengong mati kemarin. Sholawat siang-siang banyak ya. Nah, kalau terbenam matahari sampai terbitnya atau tengah malam itu perbanyak istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Di motor terus istighfar, sekurang-kurangnya begitu kalimatnya. Jadi kalau malam perbanyak istighfar, kalau siang perbanyak salawat, selamat dunia akhirat. Nah, itu baru istighfar secara umum. Nih saya kasih tahu khususnya. Selama ini kita istighfarnya tidak dialamatkan. Nih, amalkan Bapak Ibu. Coba alamatkan. Misalnya begini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dibaca 3 kali. Niatkan ke otak kita, ampunkan otakku ya Allah, selama ini aku banyak diktor, pikiran-pikiran kotor, pikiran ngeres ya Allah, ampunkan otakku 3 kali. Turun ke mata, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Allah, ampunkan mataku selama ini selalu jelalatan ya Allah, selalu apa antum. Dan banyak dosa mata kita, istighfar dosa mata. Turun ke hidung, minta ampun dosa hidung. Turun ke mulut, minta ampun dosa mulut. Selama ini kita sering ngomel-ngomel, marah-marah, dan macam-macam. Ke samping kuping kita, istighfarin. Selama ini kita sering kepo. Muka kita istighfarin, Bu. Kalau muka kita sering istighfarin, Bu, muka kita berseri-seri, bercahaya, awet muda. Orang menyangka saya umur saya 38 tahun. Padahal saya lahir zaman purba. Makanya Ustaz Arifin purba. Iya, kenapa istighfar maka kita? Kemudian kepala kita istighfarin, turun ke tangan istighfarin, ke dada istighfarin, paru-paru. Ini Pak Haji, saya kasih tahu amalannya Pak Haji. Perbanyak istighfar, niatkan ke paru-paru kita. Insya Allah sembuh. Yang sakit jantung, istighfarin jantungnya. Yang punya liver, istighfar livernya, istighfar empedunya, istighfar lambungnya, istighfar asam lambungnya, istighfar usus besar, usus kecil, usus kuku, berok,
tulang belakang, pankreas, ginjal, paha, dengkul, betis, hati, darah, istighfar, darah merah, darah putih, cairan, daging, kulit, pori-pori, bulu-bulu, kuku-kuku, enser-enser, tulang, sumsum, seluruh badan istighfari. Nanti di akhirat, waktu kalimuna ainihi, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan ngomong, kaki jadi saksi. Seluruh anggota badan diminta pertanggungjawaban. Setelah di dunia kita istighfari, semuanya akan menjadi hisaban yasiro. Hisabnya mudah. Kenapa kaki kita sakit? Karena terus terang kaki kita itu protes, dia berdosa. Istighfar di kaki. Begitu caranya Bapak Ibu sekalian. Jadi dahsyat istighfar ini. Apalagi bulan Ramadan. Ayo coba mulai sekarang. Istighfarnya dialamatkan. Kalau kita selama ini kan bebas. Astagfirullah, astagfirullah. Gak jelas yang mana yang diistighfarin. Perkomponen-komponen tubuh kita istighfarin dia. Karena semuanya nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu secara umum. Baru kita lihat secara khusus. Contoh dosa ringan adalah titik hitam dalam kolbu. Ini dia. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka akan menempel di kolbunya satu titik hitam. Jika dia membaca istighfar dan bertaubat, maka akan bersihlah kolbunya kembali. Tetapi jika dia mengulangi dosanya, maka kolbunya akan dipenuhi warna hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Entah dari mata, entah dari mulut, entah dari tangan. Tapi kalau dia istighfar, bersih lagi. Ntar dosa lagi, istighfar lagi. Cakep dia. Karena kalau banyak dosa, kolbunya hitam, itu wajahnya jelek. Orang yang banyak dosa, wajahnya nggak enak ditengok. Makanya apa perbedaan orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam? Itu terlihat dari wajahnya. Kalau orang Batak tukang copet, wajahnya sangat setengah menakutkan. Kenapa? Karena kolbunya kotor, pancaran wajahnya jelek. Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya, orang Solo lah banyak ya. Nah ini dia. Oke, jadi oleh karena itu istighfarin supaya kolbu kita bersih. Apalagi di bulan Ramadan, banyak-banyak istighfar. Nah, ada Nabi memberitahu kepada kita istighfar itu waktu-waktunya ada. Yang pertama, istighfar sehabis sholat. Ini dia. Jika Rasulullah SAW selesai sholat, beliau akan meminta ampun kepada Allah 3 kali dan membacakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, jadi ini. Jadi Nabi mengajarkan kalau kita di sholat nih, duduk dari akhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Diam dulu, jangan bergerak, diam. Istighfar langsung. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, itu dia tuntunannya. Ada yang bertanya, Ustaz, kok habis sholat tidak baca alhamdulillah? Maksud Bapak kenapa? Ya kan minta assalamualaikum, salam, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur. Itu menurut kita. Kalau menurut Nabi bukan alhamdulillah tapi istighfar. Kenapa Ustaz? Nih perhatikan. Karena ketika kita sholat, dalam sholat itu banyaklah kesalahan kita. Entah itu gerakannya kita nggak punya tumanina. Kita sudah pernah sini latihan. Misalnya begini, maaf nih, lagi sholat nih, mau ruku dia, Allahu Akbar, belum nyampe, Subhana Rabbil Azim, gak boleh, nyampe dulu, diam dulu, Subhana Rabbil Azim, ya bihamdi, Sami Allahu liman hamidah, diam dulu, Rabbana walakal hamd, begitu, itu baru benar. Begitu pun sholat berjamaah, imam nyampe dulu, Allahu Akbar. Nyampe imam baru kita bergerak, Allahu Akbar. Imam berdiri, Sami Allahu liman hamidah. Diam dulu imam baru kita bergerak. Sujud pun begitu, nyampe dulu imam baru kita bergerak.
Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dua salam imam, baru kita ngomong Assalamualaikum. Makanya dalam sholat itu ada 4 binatang kata Nabi. Ada wali masuk ke masjid, tengok semua orang, wah binatang semua kepalanya. Pulang di akhir. Pertama, binatang apa? Binatang keledai. Siapa mereka yang selalu menyamai atau mendahului imam dalam gerakan? Itu binatang keledai. Yang kedua, binatang patuk ayam. Itulah yang sholatnya cepat. Nama surat tarawih 23 rakaat cuma 7 menit. Tahun ini 6 menit. Pecah rekornya sendiri. Nah itu ada yang seperti itu. Yang ketiga, binatang otak. Bagaimana binatang otak ketika sholat? Waktu dia mau sujud, jempolnya bunyi, debuk, nggak boleh. Pelan-pelan, jangan sampai menimbulkan bunyi. Itu betul. Baru yang keempat, binatang anjing kata Nabi. Ketika sujud, ini lengannya nempel. Nggak boleh, harus angkat. Kalau perempuan dempet ke badan, laki-laki akan lengkap dikit. Nggak boleh dinempel ke lantai. Kata Nabi, seperti anjing dia. Itulah 4 binatang. Makanya ketika sholat kita istighfar kepada Allah. Apalagi dalam sholat pikiran kita melayang-layang. Ibu-ibu di sana begini, Allahu Akbar, berbaca doa istighfar. Hari ini daerah apa ya? Kemarin daerah lode, masa sekarang lode lagi? Oh iya, di kulkas kan ada saus putih sama tahu putih. Enak kali dipotong-potong kayak dadu. Allahu Akbar. Tapi ikannya apa ya? Sami Allah liman hamidah. Sambelnya apa ya? Terus pikirannya kemana-mana. Di sini mah nggak ada ya, nggak ada 2, paling 5. Nah itu kan dosa itu. Lalu bagaimana? Tetap aja sholat. Nanti habis sholat istighfar, minta ampun ya Allah, aku tadi sholat pikiranku melayang-layang ya Allah. Maka sholat yang baru kita kerjakan dinilai sempurna. Ini caranya. Makanya istighfarnya khusus. Astagfirullah, astagfirullah, ampunkan hamba ya Allah, sholat tadi pikiran melayang-layang. Begitu. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah itu amalkan itu. Habis sholat. Yang kedua kapan lagi? Ketika mau tidur, tapi tidur malam, bukan tidur majelis taklim, nggak boleh. Nih kata Nabi, apabila salah seorang dari antara kalian mau naik ke tempat tidur, bacalah istighfar ini. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Diulang 3 kali. Diulang dia 3 kali, jangan begini. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 3 kali, nggak boleh. Dibikin 3 kali, nggak boleh. Memang di WA. Diulang sampai 3 kali. Setelah istighfar 3 kali, baru baca ayat kursi, baca Qul-hu, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baru baca doa mau tidur. Tapi yang benar doanya, jangan yang salah. Selama ini banyak yang salah. Yang salah itu bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu salah. Yang benar, Bismika Allahumma amut wa bismika ahya. Ahya ke belakangan. Itu yang betul hadisnya. Coba kita artikan. Yang biasa dibaca, Bismika Allahumma amut, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku bangun, dengan namamu aku tidur. Makanya kesiapan peluru, karena doanya salah. Tapi kalau doanya benar, Bismika Allahumma amut, dengan namamu aku tidur, wa bismika ahya, dengan namamu nanti aku bangun. Makanya begitu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, nyetel dia. Itu banyak yang direnungkan itu. Apalagi ibu-ibu guru-guru TK, harus dirubah itu doanya. Jadi amun dulu, baru ahya. Amun artinya tidur, ahya artinya bangun. Makanya bangunnya cepat karena doanya benar. Diawali dengan istighfar ini. Maka kata Nabi, seluruh dosa-dosa ringannya, walaupun sebanyak bumi di lautan, walaupun sebanyak pasir di pantai, walaupun sebanyak daun-daunan di muka bumi, walaupun sebanyak bilangan hari dunia, hapus semua dosanya. Kalau mau tidur, baca istighfar sambil terbahan bu. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tuh, cakep nih.
apalagi tidur di bulan Ramadan. Ya, yang ketiga, istighfar sehabis pengajian atau pertemuan media. Jadi kata Nabi, ada beberapa kalimat yang apabila dibaca setelah majelis, maka dia diampunkan dosa-dosa ringan. Apa baca? Dibacaannya, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh, bacaan itu habis majelis taklim. Dibaca sekali, 2 kali, 3 kali lebih bagus. Maka diampunkan dosa-dosa kita. Nanti kita baca ya setelah penutupan pengajian kita sore hari ini. Nah, jangan gelisah Bapak Ibu. Buka puasanya jam 6 lewat 6. Bisa. Tanya ke Iki. Tanya ke Iki. Saya kurangin 1. Atau lewat 4. Ya. Karena kita akan ada doa nanti. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Dosa sedang hanya bisa dihapus dengan amal soleh. Bu, nggak bisa dengan istighfar, Bu. Dosa sedang itu bisa dihapus dengan amal soleh. Kalau istighfar nggak ngandak, kata orang Betawi, nggak umpan. Apa itu dosa sedang? Nih. Kalau dosa sedang ini, dia suka bohong, tapi dikit. Dia suka ceritain orang, tapi dikit. Nah, itu dosa sedang namanya. Dia suka nyolong, tapi dikit. Tapi kalau nyolongnya banyak, bohongnya banyak, nah itu dosa besar. Ditanya sama istri, Bang, abang di mana, Bang? Abang lagi meeting ini. Gak tahu dia meeting itu apa. Dibohongin istri itu. Nah, itu dosa sedang itu. Ya. Maka dosa sedang itu bisa dihapus dengan amal soleh. Ini hadisnya. Kata Nabi, aku berkata kepada Rasulullah SAW, berilah aku wasiat wahai Rasulullah. Beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, iringilah setiap amal burukmu dengan amal soleh yang baik, hingga ia akan menutupi keburukan itu. Nah, jadi seluruh amal ibadah itu hanya bisa menghapuskan dosa-dosa sedang, tidak bisa dosa besar, tidak bisa. Ya. Apa diantaranya ini? Puasa dan malam Al-Qadar. Jadi kata Nabi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan malam-malam Ramadan? Siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan, menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Dosa apa? Dosa sedang. Dosa besar dari itu. Kemudian dalam hadis lain, dalam matn hadisnya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang menegakkan malam Al-Qadar, maka diampunkan dosa-dosa telah lalu. Malam Al-Qadar ini turunnya 10 hari terakhir, terutama malam ganjil. Nah, cuman tahun ini malam ganjilnya versi mana? Versi Muhammadiyah atau versi pemerintah atau versi KPU? Lain lagi ya. Puasa pun begitu, kalau Muhammadiyah 30 hari, kalau pemerintah 29 hari, kalau KPU bisa 230 hari. Nah, tergantung versi. Tapi yang jelas 10 malam terakhir. Kau tahu dari mana? Amalkanlah itu 10 malam terakhir, biar genap, biar ganjil. Pasti salah satunya dapat. Kita ambil kurmanya di dekat tas kakak. Kenapa? Karena Al-Qadar itu turunnya dia maghrib. Sejak maghrib sudah berada di lokasi kita. Hatta matola'il fajar, sampai terbit fajar subuh. Dia minggir, geser ke tempat maghrib yang lain. Sedotannya sama sedotannya enggak? Terus dia bertahan, terus muterin bumi. Masa sedotannya nanti dikasih pas sedang. Tahan, nanti sama subuh bergeser ke belah bumi lain, terus muter. Sekeliling bumi dapat ya. Diputerin semua sama Al-Qadar itu. Nyampe lagi ke Ka'bah, besok paginya naik ke atas.
begitu. Jadi siapa yang menegakkan malam Ramadan dengan apa? Qiyam Ramadan, Lailatul Qadar dengan Qiyam Ramadan, atau di rumah lagi sholat sunnah yang lainnya, maka diampunkan dosa. Dosa apa? Dosa sedang. Nah, apalagi sholat tarawih, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa menegakkan malam Ramadan dengan penuh keimanan, diampunkan dosa terhadap. Nah, jadi semua amal sholat 5 waktu menghapuskan dosa sedang, umroh, apalagi umroh Ramadan menghapuskan dosa sedang, ibadah haji menghapuskan dosa sedang. Dosa besar tak bisa dengan amal ibadah, tak bisa. Nah, kemudian semuanya itu wajib karena iman. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia ini, dan di akhirat akan balas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi orang yang betul-betul dia mengamalkan ibadah itu karena iman. Karena iman dan mengharapkan ridho Allah. Apa ciri-cirinya Ustaz? Ciri-cirinya tidak mengeluh, namun mengharapkan ridho Allah. Ini dia dalilnya. Tidaklah ada kebaikan pada kebanyakan ajakan-ajakan mereka, kecuali ajakan-ajakan dari orang-orang yang menyuruh untuk bersedekah dan berbuat yang makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, jadi itu niatnya. Kita qiyam Ramadan, kalau tarawih, padahal siang-siang kita puasa, kerja capek lemes, malam-malam kita harus tarawih lagi. Tapi dia karena keimanan, santai aja. Itu karena keimanan. Makanya di masjid itu ada satu masjid sholat tarawihnya itu satu malam 15 juz. Akhirnya jamaahnya tinggal 2 orang, bertiga sama imam. Salah seorangnya mahasiswa Indonesia. Nanya kepada seorang bapak-bapak, bapak sudah berapa lama sholat begini? Ini aja jangan Sudah diminum. 8 tahun dah. Ini jangan diminum. Bapak kuat ya. Padahal bapak sudah tua. Kakak minum apa? Saya muda aja. Kakak minum apa? Gak kuat saya. Enggak, ini Apa pasti. kata bapak ini? Kalau kau mengerjakannya berdasarkan tenaga, kalau kami berdasarkan iman. Nah, makanya kalau berdasarkan iman, enaknya nggak berasa. Ciri-ciri kan nggak tahu. Dikasih hujan, alhamdulillah. Dikasih panas, alhamdulillah. Ini kadang-kadang panas banget sih ya. Kapan sih hujannya? Begitu hujan melulu sih. Kapan sih panasnya? Itu melulu. Nah, begini Bapak Ibu, misalnya ada 2 masjid melaksanakan sholat tarawih, yang satu 23, yang satu 11. Kira-kira pilih yang mana? 11. Oke. Ada 2 masjid sama-sama 11. Yang satu bacanya surahnya panjang, yang satu pendek. Pilih yang mana? Yang pendek. Ada seorang bapak-bapak, dia pergi yang ke 11. Nah, begitu imamnya ini qori, habis sholat dolim, dia baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pas baca surah Yasin. Apa kata bapak itu? Wah, bisa jam 1 kita pulang ini, kata begitu. Mana udah capek lagi, nggak ngerti apa imamnya ya, kata begitu. Pokoknya aku kapok udah sholat di sini. Tangannya bilang, bapak nggak sudah kita, pokoknya saya kapok di sini sholat lama kali, begitu. Nah, rupanya besok dia pindah masjid lain yang 11 juga. Tak tahunya imamnya di sini kemarin. Dia lagi, apa enggak ada imam di Jakarta ini? Oh, dia melulu. Kobar juga aku sholat di sini, kata begitu. Rupanya itu imamnya benar. Baiklah Bapak maunya cepat ya, kata. Dihantamnya Fatihah 1 nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cepat banget. Anak-anak di belakang bilang, tancap gas, full speed, gas. Gitu kata anak-anak di belakang. Karena kenceng banget. Nggak biasa kenceng, baca surah lupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lupa. Kata bapak-bapak di belakang,
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kamu rasa iman. Nah, sudah sampai waktunya. Sudah? Jam berapa? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Kesimpulannya. Udah jam belum enggak? 2 menit lagi. Kasih tahu kalau udah masuk. Udah kasih tahu. Belum. Ya kita 5 menit lagi. berapa? Belum atau sudah? Belum. Oke. Nanti bunyi dia kan? Baik, kesimpulannya, ayo kita gunakan bulan Ramadan ini bulan ampunan. Kerjakan siang harinya saum Ramadan karena iman, malam harinya qiyam Ramadan karena iman, infak, zakat, sedekah karena iman, baca Quran karena iman. Semuanya karena iman. Ciri-cirinya tidak mengeluh, semata-mata mencari ridha Allah. Selamat kita insyaallah. Selamat kita insyaallah. Baik, sudah azan belum? Belum. Mari kita berdoa. Baik, kalau begitu kita tutup doa dulu. Ya, doa bersama dulu. Baru nanti doa puasa. Mari kita angkat